selamat hari Minggu ya. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya sehat dan bersuka cita. Hari ini adalah minggu kedua kita berimpa di tahun yang baru, tahun 2021. Walaupun hanya dari rumah saja, tapi kita harus tetap bersuka cita. Ya, siapa ya yang udah siap beribadah? Kayaknya udah siap semua nih. Oke deh, kalau gitu, yuk kita berdiri. Kita memuji Tuhan dulu dengan bersuka cita. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walau hanya dari rumah saja Tuhan, tapi kami tetap mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di saat ini. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Kakak Layan kami. Berkati Kakak Layan kami yang akan menyampaikan firman-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan, agar dapat mendengar dengan baik, terlebih dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon ampun kepadamu ya Tuhan atas salah dosa kami yang kami lakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, yuk kita buka Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kakak mau bercerita dan untuk pembacaan Alkitabnya, adik-adik bisa nonton video yang akan kakak berikan. Selamat menyaksikan. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Adik, bagaimana dengan video yang tadi adik-adik sudah tonton? Bagus tidak? Nah, adik-adik, video itu menceritakan tentang pernikahan di Kanaan. Pada saat itu, Yesus beserta murid dan ibunya Maria juga diundang di acara pesta pernikahan tersebut. Pada saat pesta sedang berlangsung, ternyata di pesta tersebut sedang kehabisan anggur. Ibu Yesus yang mendengar para pelayan sedang kesulitan akan kehabisan anggur, mempunyai rasa kepedulian. Dia datang kepada anaknya Yesus meminta tolong agar Yesus mau menolong keluarga mempelai yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Sempat Yesus berkata kepada ibunya, "Apa yang kau inginkan daripadaku, ibu? Karena waktuku belum tiba." Tapi Yesus yang punya rasa kasih dan mau menolong, dia langsung mau menolong keluarga mempelai yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Dia menyuruh para pelayan untuk mengisi, ada 6 tempayan yang kosong diisi dengan air, dan terjadilah mujizat, air berubah menjadi anggur. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pagi ini mau mengajarkan 3 hal kepada kita. Pertama, kita harus mempunyai rasa kepedulian, seperti contoh Ibu Yesus, Ibu Maria yang peduli akan keadaan di acara pesta tersebut. Begitu juga dengan adik-adik, harus mempunyai rasa kepedulian. Terutama kita bisa lakukan di rumah kita sendiri. Pada saat kita melihat ibu sedang bekerja, kita ada punya rasa kepedulian dengan cara membantu ibu, atau mungkin menjaga adik pada saat ibu sedang bekerja. Begitu juga dengan hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu mau mengajarkan kita agar kita mau senantiasa taat dan patuh akan perintah Tuhan. Dan adik-adik juga bisa lakukan itu, mau taat dan patuh akan perintah orang tua, dan mau melakukan apa yang orang tua perintahkan. Itu berarti adik-adik sudah mau melakukan apa yang Tuhan berikan, karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari cerita firman Tuhan pagi ini adalah dalam setiap keadaan apapun, dalam kesulitan yang kita hadapin, adik-adik, datanglah hanya kepada Yesus, karena Tuhan Yesus akan senantiasa mau menolong, memberikan kelegaan bagi kita. Berserahlah hanya kepada Yesus. Nah, adik-adik, lakukanlah firman Tuhan ini, mau mempunyai rasa kepedulian, mau taat dan patuh akan perintah firman Tuhan, dan mau senantiasa berserah mengandalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih sayang yang Tuhan Yesus selalu berikan untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan melalui Kakak Junior. Biarlah firman yang telah kami dengar dan renungkan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi boleh kami jalankan sesuai kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami kembali melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak secara virtual untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menjauhkan Indonesia dari segala macam bencana, malapetaka, dan pertikaian antar suku dan agama. Tuhan tolong satukan hati kami untuk bisa memberikan damai sejahtera di sekitar kami bagi negeri ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan berkati gereja di seluruh dunia, khususnya gereja GPIB Gratia Bekasi. Berkatilah jemaat dan para pelayan-Mu yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, tetangga kami, dan yang berada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kedamaian, dan sukacita. Yang sedang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang takut, Tuhan tumbuhkan rasa percaya dan berharap hanya kepadamu. Yang sedang sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesehatan kembali, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti biasanya tanpa ada rasa sakit. Hanya melalui Tuhan Yesus kami berharap padamu, khususnya untuk keadaan yang sedang terjadi dalam masa pandemi virus corona. Banyak sekali dampak yang tidak baik yang kami rasakan. Kiranya Tuhan Yesus tolong pulihkan keadaan yang sedang terjadi. Tuhan berkati proses penanganan terhadap virus corona supaya bisa cepat terlaksana, sehingga kami bisa merasakan sukacita, berkumpul bersama-sama kembali, dapat melakukan kegiatan kami tanpa rasa khawatir karena virus corona. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala harapan, doa, dan pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebagai ungkapan syukur, kami juga memberikan persembahan syukur. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Kami naikkan doa dan ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama kami mengucapkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
lamanya. Amin.